A few moments later. Diajakin sama kalian untuk malmingan gitu, tiba-tiba dia jam 1 nih teleponnya, kalau misalkan nggak jadi gitu. Nah akhirnya kalian memutuskan untuk pergi sendiri gitu kan, malah kalian berangkatnya lebih awal nih, jam 3 sore nih. Wah udah tuh, itu juga namanya uneffective price war. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Sekian deh. Kamu nanya. Guys, karena aku gabut, malam-malam gak bisa tidur, aku mau ini aja sharing terkait price war dan price selling. Mungkin yang anak SMA IPS sudah familiar banget ya sama kurva ini. Sebenarnya nggak tahu ya anak SMA IPS diajarin apa enggak, karena aku dulunya SMK sih gitu. Nah aku sendiri sekarang mahasiswi ekonomi Islam. Nah oke, aku mau sharing-sharing aja buat nge-review juga, untuk pengetahuanku sendiri juga, dan mungkin buat kalian nantinya. Oke, nah yang pertama ini ada sumbu P, price seperti biasa, sama Q, quantity-nya, dan di sini ada sumbu supply dan ada demand. Oke. Nah, di sini aku mau bahas dari price floor-nya sendiri ya. Dari price floor-nya yang pertama. Nah, misalkan kita analogikan ini merupakan barang beras atau bensin, beras aja biar gampang karena di kilogram. Oke, misalkan beras nih, pemerintah menetapkan harga price floor atau harga yang paling bawah atau harga terendah itu di harga 12.000 nih per kilogram. Ternyata si penjual ini di pasaran ada loh yang jual di harga 13.000 gitu. Nah, yang diarsir ini itu sebutannya surplus produser atau surplus produsen. Kenapa? Karena kan sebenarnya pemerintah menetapkan harga yang paling rendah tuh di harga ini kan 12.000, tapi dia jual di harga 13.000 gitu. Nah ini tuh keuntungannya si konsumen untuk menjual di harga segini gitu, untung 1.000 nih dia gitu. Nah terus misalkan pemerintah tiba-tiba menetapkan harga price selling nih untuk beras di harga running deh bentar bateraiku. Misalkan si pemerintah menetapkan price sellingnya itu di harga 15.000 nih. Nah, tapi si penjualnya dia jual di harga 14.000 gitu. Nah, yang diarsir ini barulah surplusnya konsumen gitu. Surplus konsumen 1.000. Karena apa? Karena harusnya kan si penjualnya bisa nge-up kan harga sampai 15.000, tapi si penjualnya tuh tetap di harga 14.000 gitu. Si konsumennya untung, kalau di sini si produsennya yang untung, si penjualnya yang untung gitu. Nah selanjutnya ini apa nih, ada uneffective price selling dan price floor. Nah ini bisa dilihat dari dua keadaan dulu ya. Yang pertama uneffective price selling gitu. Nah dia bisa dikatakan uneffective price selling kayak yang tadi. Misalkan pemerintah tadi menetapkan harga 15.000 tadi ya, tapi si penjual tetap menjual di harga 14.000 karena dia kemarin-kemarin juga jual harga 14.000 gitu, dan dia masih untung untuk jual harga 14.000 gitu, jadi dia nggak naikin itu. Nah di sini uneffective price sellingnya, peraturan price sellingnya, karena aku tidak merubah apapun si penjualnya gitu, ya udah nggak ngefek gitu, aku juga udah jual di harga 14.000 gitu loh. Terus dia juga bisa jadi uneffective price floor. Misalkan tadi ya price floornya pemerintah tiba-tiba bilang
minimal jual di harga 12.000, tapi si penjualnya jual di harga 13.000 dan 14.000. Ini ya nggak apa-apa, karena ia tidak menyalahi aturan price floor, dia tidak merusak harga pasar dengan menjual di bawah harga termurah gitu kan. Jadi kayak ya udah sih, nggak ngefek gitu loh. Nah, lagi ini yang paling atas ada effective price selling. Nah, misalkan tadi ya, pemerintah berikan peraturan 15.000 gitu, tapi si penjualnya nih jual di 16.000, 17.000, di atas 15.000 pokoknya gitu, di up gitu. Nah, ini tuh menyalahi aturan kan, berarti dia masuknya ke effective price selling. Kenapa? Karena ya udah, dia mau nggak mau harus menurunkan harga maksimal di 15.000 nih, efektif nih berarti peraturannya gitu, karena dia harus mau nggak mau mengubah gitu. Nah, selanjutnya di sini paling akhir ada effective price floor. Nah, sama kayak tadi, ini kebalikannya. Tadi ya, pemerintah menetapkan harga di harga 12.000 gitu minimal, tapi dia jualnya di 11.000, 10.000, di bawah malah bahkan 7.000 gitu kan. Itu kan murah banget, dan itu merusak harga apa? Sorry, tadi kepotong ternyata. Jadi dia kan merusak harga pasar kan, yang di sini kan, sampai sini tadi effective price floor. Nah, karena dia merusak harga pasar, dia mau nggak harus nge-up harga itu minimal di 12.000 gitu. Jadinya peraturannya efektif nih, peraturan price floor-nya gitu, ngaruh gitu ke penjualnya ini gitu. Nah, ada analogi simpel juga, ini lebih simpel lagi. Jadi misalkan gini, kalian diajakin cowok kalian untuk malmingan gitu ya, jam 7 gitu ya. Nah, dia ngabarinnya pagi nih gitu kan, Sabtu malam minggu nih, anggaplah di sini jam 7 malam nih, di titik ini 12.000 nih price floor-nya gitu kan. Tapi tiba-tiba dia jam 1 nih telepon nih, kalau misalkan gak jadi gitu. Nah, kalian kan kayak udah siap-siap, udah ini itu gitu kan, kayak nggak mau gitu kan, harus jadi itu. Akhirnya kalian memutuskan untuk pergi sendiri gitu kan. Kalian tetap pergi ke tempat yang pengen kalian kunjungin tadi gitu, udah pengen banget juga gitu ke tempat itu gitu. Malah kalian berangkatnya lebih awal nih, jam 3 sore nih. Wah, udah tuh, itu juga namanya uneffective price floor gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ada penjelasanku yang salah atau ada yang kurang atau kayak gimana, boleh banget untuk ditambahkan, karena juga di sini sama-sama belajar. Dan sorry banget kalau ini masih berantakan banget, karena juga udah lama buatnya gitu. Dan untuk ini tuh khusus buat ekonomis, bukan khusus buat ekonomi Islam sih, tapi kalau di ekonomi Islam diajarkan terkait ini. Tapi mungkin yang bisa aku jelasin ini dulu, yang dasarnya aja dulu. Oke, kasih. Halo guys, jadi aku juga ngajar di Superproof. Jadi kalian tinggal buka websitenya Superproof, dan di sana udah ada materi yang aku akan ajarkan, mulai dari ekonomi, pemasaran, mikroekonomi, sampai dengan makroekonomi. Jadi kalian kalau mau order untuk belajar bareng sama aku, tinggal ke Superproof aja ya, atau bisa banget untuk DM di Instagramku Tias DDYH_. Oke. Good luck semuanya. Ya, sesi ke-1 gratis, jadi kalian bisa belajar bareng aku 1 kali gratis buat trial apakah kalian cocok dengan gaya belajar yang nantinya aku ajarkan ke kalian gitu. Tapi overall untuk gaya ajar aku sih santai, dan aku lebih suka untuk mengajarkan ekonomi itu dengan analogi-analogi sederhana seperti yang udah ada di video tadi sebelumnya. Kayak gitu, nanti juga bisa menyesuaikan dengan kalian juga sih. Jadi aku buka ini juga di Superproof itu by online, sama juga ada tatap muka kalau misalkan emang kalian berada di domisili Sidoarjo dan sekitarnya. Oke, terima kasih guys, bye bye.